Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tentu saja kita patut bersyukur bahwa kita bisa bangkit dari kesulitan kita waktu kita melawan Jepang dengan skor yang sangat mencolok 4-0. Tetapi malam hari ini Marcelino Ferdinand nomor punggung 7 sanggup melesakkan gol di gawang Saudi Arabia. Ini tentu saja menjadi sesuatu yang sangat-sangat membanggakan. Artinya bahwa asa untuk menjadi peringkat 3 atau setidaknya peringkat 4 dari round keempat berikutnya atau di bulan berikutnya atau di sisi berikutnya tentu akan sangat terbuka. Apalagi masih ada kesempatan kita 2 kali lagi di tandang dan 1 kali di kandang. Atau setidaknya ini membuat sebuah kondisi kalau kita bikin hitung-hitungan bahwa tentu saja nanti di bulan Maret kita akan ketemu Bahrain, dan kalau Bahrain tidak bisa hadir di Indonesia dan tentu saja tuntutan dari Bahrain tidak dikabulkan, berada di tempat yang netral, berarti secara otomatis Bahrain akan kalah WO dengan Indonesia. Tentu saja kalau kita menakar kesempatan untuk bertanding di Jepang, ya lupakan sajalah. Karena memang di kandang kita saja kita sudah kalah 4-0. Artinya memang ada beberapa hal yang perlu kita syukuri dalam hal ini. Dan tentu saja kita harus bangga dengan pemain-pemain kita yang sangat berdarah-darah berjuang untuk mempertahankan dan memenangkan pertandingan ini. Terutama kita di kurang dari menit 90 kita kehilangan Justin Hurtner yang tentu saja terkena akumulasi 2 kartu kuning, dan sesungguhnya ada 7 pemain kita yang terkena kartu kuning dalam hal ini. Tetapi tentu saja untuk yang berikutnya yang tidak bisa main di bulan Maret adalah Justin Hurtner karena ada akumulasi kartu merah atau dari 2 kartu kuning sehingga wasit mengkondisikan untuk kartu merah. Karena memang dalam hal ini tentu saja kita harus bersyukur, sekali lagi saya sampaikan, karena Pak Erick Thohir memotivasi pemain-pemainnya, sedangkan Sintayong juga berkondisi secara maksimal walaupun dia itu bukan orang Indonesia tetapi mengkondisikan untuk bisa memenangkan tim Indonesia berada di round berikutnya. Setidaknya kalau kita mengetahui hasil dari pertandingan yang lain adalah ketika Jepang berhasil menang 3-1 melawan China, artinya mau tidak mau kita harus bersyukur bahwa kita mempunyai nilai 6 dan tentu saja kita mempunyai peringkat 3. Tentu hasil-hasil pertandingan yang lain tentu akan kita ketahui setelah hari besok atau mungkin tengah malam nanti. Tetapi dalam hal ini tentu kita harus juga menghitung kondisi. Bagaimana kalau kita memecat Sintayong sebagai pelatih Indonesia? Ada beberapa kerugian yang perlu kita perhitungkan sama-sama, bahwa Sintayong itu menandatangani perjanjian kontrak itu sampai dengan tahun 2027. Artinya dalam waktu setahunnya gaji Sintayong itu mencapai berarti sekitar 20 miliar. Kalau kita pecat Sintayong berarti kita harus membayar tahun 25, 26, 27. Berarti PSSI harus membayar kerugian, membayar kontrak Sintayong selama 3 tahun berarti 60 miliar. Berkisaran sekitar 60 miliar. Tentu ini akan sangat merugikan karena 60 miliar itu bisa digunakan untuk hal-hal lain yang lebih positif selain memecat pelatih. Kerugian yang kedua adalah apabila kita pecat Sintayong atau memecat Sintayong karena padatnya jadwal pertandingan, karena tentu saja setelah pertandingan di round 3 ini di bulan November atau bulan Desember ke depan kita ada namanya AFF atau Asian Cup. Nah tentu saja waktu dari kurang 1 bulan ini tentu kita akan sulit untuk mencari pelatih yang bisa mengkondisikan tim nasional kita. Karena dalam waktu kurang dari 1 bulan kita juga harus memberikan pelatih juga harus adaptasi
terhadap proses-proses yang sedang berlangsung. Kemudian kerugian yang ketiga adalah harmonisasi pemain, karena kita ketahui bahwa semua pemain tim nasional kita yang diaspora ini adalah pilihan dari Sinteyong. Kalau kita atau PSSI memecat Sinteyong, tentu saja nanti akan mengalami kerugian karena chemistry pemainnya, harmonisasinya di dalam maupun di luar lapangan akan berbeda. Dalam hal ini tentu saja kita harus tidak hanya sekedar pecat memencat atau sering-sering mengganti pelatih, tetapi tentu saja penonton atau supporter atau masyarakat Indonesia tentu harus juga bijak dan tidak hanya sekedar kalau menang dipuji, kalau kalah dicaci, atau jika menang diberikan pujian yang setinggi langit, tetapi ketika kalah mereka akan dihujat sedalam sumur bor. Ini tentu saja akan menjadikan sesuatu yang sangat merugikan. Dan tentu saja kita harus bersyukur dalam hal ini karena pemain kita mampu mempersembahkan yang terbaik. Disaksikan oleh 70.000 kurang lebihnya penonton. Tentu saja kita harus berbangga diri karena dari 16 pertemuan kita selama 15 kali tidak pernah menang, tetapi ini di pertemuan yang ke-16 kita sanggup memenangkan 2-0. Pernah mungkin kita menang di tahun 1984 2-0, tetapi skor ini tidak terhitung karena tidak termasuk pertandingan resmi. Tetapi dalam hal ini mungkin kita berbangga diri. Marcelino Ferdinand, pemain dari All Sport University, dari All Sport ini kesebelasan miliknya Pak Erick Thohir, yang tentu saja kita harus bersyukur karena pemain ini jarang diturunkan. Kemarin adaptasi ketika melawan Jepang, Marcelino tidak bisa memberikan sesuatu, tetapi di malam hari ini tentu dia bisa brace, bisa melesakkan 2 gol. Tentu saja ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Dan yang paling penting tentu saja di bulan ke depan, bulan Maret ini, tentu di tahun 2025, kita akan mendapatkan juga pemain-pemain baru. Ada Milo Disistra, ada Miliano Jonathan, ada juga pemain-pemain yang lain, oleh Romeni yang tentu saja sudah fake masuk dalam tim nasional kita. Dan mungkin ada pemain-pemain yang baru yang tentu saja Jairo Rido Walsh yang dulu kemarin pernah saya sampaikan, tentu saja mungkin tidak juga menutup kemungkinan untuk Ian Madsen itu bisa masuk di tim nasional kita. Tetapi apapun itu yang terjadi, kita harus bersyukur, kita harus memberikan aplaus, berbangga terhadap kondisi di saat-saat kita membutuhkan poin. Ternyata tim nasional kita mampu terbang tinggi di GBK dan tentu memuaskan dari semua masyarakat Indonesia yang cinta terhadap tim nasional. Apakah ada masyarakat yang tidak cinta? Tentu tidak ada gading yang tak retak ya. Kita harus objektif juga. Tentu saja ada timnas kita, ada yang suka, tentu ada yang tidak suka. Dan kalau memang ada yang tidak suka, tentu harus dibenahi mengapa mereka tidak suka. Tetapi dalam hal ini tentu saja tidak ada kata-kata yang lebih. Sekali lagi alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dan kita harus bersyukur telah memenangkan satu pertandingan yang tentu saja ini Indonesia di pertandingan 5 pertandingan ini kita 3 kali seri, 1 kali kalah dan 1 kali menang dengan poin 6, yang tentu saja sementara ini kita berada di peringkat ketiga grup C. Dalam hal ini tentu kita harus mempersiapkan diri untuk ke round berikutnya, menyambut kepada pertandingan berikutnya, supaya kita diberikan kebaikan-kebaikan. Dan yang paling penting lagi, mari kita harmonisasikan, kita kompakkan untuk selalu mencintai tim nasional kita. Apapun yang terjadi, apapun kondisinya, apakah menang atau kalah, kita harus berbangga terhadap tim nasional kita. Jangan sampai kita menghujat timnas kita, menjelek-jelekkan timnas kita, sementara menjunjung tinggi dan mengangkat tinggi-tinggi tim nasional negara lain. Kita harus juga bangga terhadap teman-teman diaspora
yang rela untuk menjadi warga negara Indonesia, yang mampu mengubah citra Indonesia, yang tadinya setidaknya peringkat ke-179 dan sekarang setidaknya update terakhir peringkat ke-130. Tentu target 100 besar dan masuk Piala Dunia masih terbuka asanya, masih terbuka kondisinya, dan kita harus yakin di bawah arahan, bimbingan dari Bapak Erick Thohir dan pelatih Sintayong serta PSSI yang sekarang, dengan segala kebesaran hati dan kerendahan hati tentu kita harus dukung apa yang menjadi kebijakan beliau. Terutama ketika Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, tentu juga akan memberikan aplaus, dukungan, suntikan dana, moral, dan yang lain. Dan mereka atau Bapak Presiden kita ini pasti akan memberikan apapun yang diminta oleh PSSI untuk bisa mengangkat Garuda supaya bisa terbang tinggi dan mampu masuk di dalam Piala Dunia. Yang terakhir, seperti biasa, saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah subscribe, share, dan like, yang telah mengorbankan materi, mengorbankan tenaga, waktu, biaya, dan yang lain untuk mendukung channel ini. Semoga dengan bantuan panjenengan semua, setidaknya satu pengangguran akan dihilangkan di negeri plus 62 atau negeri Indonesia atau negeri Nusantara ini. Dan yang paling penting lagi adalah mari kita upayakan untuk meningkatkan persatuan, persaudaraan, kesatuan, dan semangat kebersamaan agar nantinya kita dijadikan negara yang disegani, yang dihormati, dan tidak dipandang sebelah mata oleh negara lain karena kualitas dan kuantitas kita. Amin, Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga acara ini bisa bermanfaat dan semoga dukungan dari panjenengan semua sangat kami nantikan dan semoga mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.